Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Saya ucapkan kepada para sejawat, senior saya dan juga guru-guru saya pada acara TAS hari ini. Tanya apa saja seri 22 dengan tema adesi pasca operasi ginekologi dapatkah dicegah. Di sini saya Dr. Fitria mohon izin untuk menggantikan host-host sebelumnya, yaitu Dr. Pandu, spesialis obstetri ginekologi, dan Dr. Seto, spesialis obstetri ginekologi yang berhalangan hadir pada hari ini. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada moderator pada hari ini, yaitu Profesor Dr. Hendy Hendarto, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dan juga saya ucapkan selamat datang dan salam hormat kepada para narasumber hari ini, yaitu Dr. Sri Ratna, spesialis obstetri ginekologi konsultan, dan Dr. M. Yohanes Ardianta, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Selanjutnya, sebelum kita memulai sesi diskusi hari ini, kita dengarkan dulu sambutan dari Dr. Ahsan Saadi, spesialis obstetri ginekologi konsultan yang mewakili Ketua KSM Obgyn FK UNER, yaitu Dr. Brahman Askandar, spesialis obstetri ginekologi konsultan yang berhalangan hadir hari ini. Kepada Dr. Ahsan Saadi, spesialis obstetri ginekologi konsultan, kami persilahkan. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang semua pada para penikmat ya, tanya apa saja pada kegiatan rutin dari Departemen Obstetrik Ginekologi Universitas Airlangga untuk yang kalau nggak salah ke-22 kalinya ini dengan tema bagaimana adesi pada pasca operasi dapat mungkin yang sering kita jumpai di lapangan dapat kita hindari. Pada tas kali ini, kita akan tampilkan kebetulan dari Divisi Fertilitas Endokrin dan Reproduksi, di mana akan dimoderatori dan dikawal oleh Prof. Hendy, serta nanti ada Dr. Ratna dan Dr. Ardianta atau Dr. Wiwit, ya, di bagian Divisi Fertilitas ini yang akan banyak mengkupas, ada kaitannya tentunya dengan kesuburan atau dampak adesi. Yang lebih penting lagi, kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya bagi sejawat-sejawat yang selalu berkenan dan senantiasa turut aktif mensupport kegiatan ini dan masukan-masukan yang kami terima untuk kebaikan acara ini di kemudian hari. Perlu saya sampaikan, kebetulan Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen pada kali ini tidak bisa hadir karena pada kesempatan hari di Departemen kami ada beberapa kegiatan sehingga kita berbagi-bagi tugas. Akhirnya atas nama Departemen Obstetrik Ginekologi Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan tanya apa saja pada sesi ini. Saya kira semoga bermanfaat dan tetap sehat selalu kita dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Dr. Hendy, Prof. Hendy, Dr. Ratna dan Dr. Wiwit serta para moderator dan host kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Ahsan Saadi, spesialis obstetri ginekologi konsultan yang telah memberikan sambutan pada acara TAS kita hari ini. Selanjutnya kita akan memulai sesi diskusi yang akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Hendy Hendarto, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih Dr. Ahsan yang telah membuka acara ini. Jadi hari ini menarik ya, kita akan berdiskusi dengan para pakar yang ada hari ini tentang adesi pelekatan ya pasca operasi ginekologi. Ada Dr. Sri Ratna dan Dr. Ardianta atau kita biasanya panggil Dr. Wiwit. Baik, langsung saja agar tidak berlama-lama. Ada sudah pertanyaan di kolom chat ini ya. Jadi pertanyaan dari Dr. Haria Narotama tentang bagaimana
kalau kita operasi, kista coklat pecah. Nah, kemudian apa yang dilakukan untuk mencegah pelekatan? Karena pengalaman Dokter Haria ini setelah berikutnya sempat ada operasi lagi dengan itu ternyata pelekatannya luar biasa ini. Adakah usaha-usaha mencegahnya? Silakan Pak Dokter Ratna. Baik, terima kasih Prof. Hendi. Terima kasih pertanyaannya Dokter Haria. Memang ini sering kita dapatkan ya kasus-kasus adesi terutama setelah pasca operasi. Walaupun ada 10% wanita itu yang mengalami adesi pelvis, terutama kalau di bidang kita, karena tanpa tindakan operasi atau tindakan pembedahan sebelumnya. Nah, kalau yang ditanyakan Dokter Haria ini kista endometriosis yang pecah. Kita tahu endometriosis itu suatu penyakit inflamasi kronis. Nah, inflamasi sendiri itu meningkatkan resiko untuk terjadinya adesi, apalagi kalau ini pecah. Nah, kalau pecah ini pastilah sudah bisa kita bayangkan bahwa adesinya akan berat ya, tapi tergantung dengan derajat dari endometriosisnya sebenarnya. Nah, tindakan apa yang harus kita kerjakan? Jadi kita diawali dengan tindakan pada operasi yang pertama. Jadi pada saat penanganan kista endometriosis yang pecah itu kita mulai melakukan pencegahan terhadap terjadinya adesi. Yang paling mudah adalah dengan cara melakukan irigasi atau mencuci kafum abdomen sebanyak mungkin sehingga spill atau sisa-sisa cairan endometriosis yang keluar itu bisa hilang betul dari kafum abdomen dan kafum pelvis. Itu yang bisa kita kerjakan. Kemudian kalau memang ada dana, misalnya karena tidak semua pasien ya bisa melakukan atau tidak semua dokter bisa memberikan, yaitu diberikan physical barrier untuk mencegah terjadinya perlekatan, baik yang cair maupun berupa bentukan yang solid yang kita letakkan di bagian kista yang pecah, jadi di antara dua epitel atau dua mesotelium dari peritoneum untuk mencegah adesi dari organ-organ yang di sekitarnya. Jadi kalau menurut saya langkahnya adalah diawali pada saat kita melakukan tindakan pembedahan pada operasi kista yang pecah. Kemudian dengan cara apa? Yang paling gampang diirigasi sebersih-bersihnya kalau bisa. Kemudian kalau memang memungkinkan, kita bisa lakukan pemberian adesi barrier atau physical adhesive barrier, baik yang berupa cairan maupun berupa bahan yang padat. Dan yang perlu diperhatikan dalam pemberian physical adhesive barrier ini, kita harus memilih bahan-bahan yang kira-kira bisa bertahan lebih dari 5 hari. Karena adesi ini bisa terjadi mulai dari setelah tindakan operasi, beberapa jam setelah tindakan operasi, sampai dengan 5 hari tindakan operasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Hendi. Dr. Wiwit, silakan menambahkan. Terima kasih, Dr. Ratna. Sebenarnya ada pertanyaan lagi ya, tapi sudah sedikit sudah terjawab sebagian, yaitu apakah pemberian air yang ditinggal intraabdomen sebelum menutup luka operasi itu bisa bermakna mempengaruhi terjadinya perlekatan? Mungkin Dr. Wiwit bisa menambahi ini pertanyaan ini. Baik, terima kasih Prof. Hendi, Dr. Ratna. Saya langsung aja mungkin untuk pertanyaan kedua tadi, apakah pemberian air yang ditinggal di intraabdomen itu akan bisa mengurangi kejadian perlekatan? Memang kadang-kadang kita sering meninggalkan cairan ya, tujuannya untuk melakukan dilusi, harapannya agar klot-klot itu jadi lebih terdilusi, menjadi konsentrasi lebih sedikit. Tapi ada suatu studi yang cukup menarik, di mana membandingkan antara pemberian cairan abnormal salin dan tanpa pemberian. Tapi ternyata lebih banyak yang kejadian outcome-nya bebas perlengkatan itu lebih banyak kejadiannya pada yang tanpa pemberian cairan. Jadi kalau kita melihat dari studi tersebut, mungkin tanpa meninggalkan cairan ring latat atau normal salin tadi itu hasilnya luarnya lebih bagus. Kemudian izin Prof, Dr. Ratna mungkin menambahkan yang kista coklat tadi. Tadi Dr. Ratna sudah menyampaikan untuk memberikan irigasi dan pemberian barrier
fisik, baik itu gel atau mungkin yang solid. Mungkin perlu juga ditambahkan di sini ada beberapa teknik operasi yang mungkin perlu kita lakukan secara hati-hati dalam rangka meminimalisir kejadian perlengketan. Apalagi kalau kasus endometriosis ini kan sering terkait dengan kasus-kasus infertilitas. Mungkin beberapa hal yang perlu kita perhatikan mungkin bersifat pembedahan, termasuk pembedahan mikro ya. Di sini mungkin yang pertama mungkin kita perhatikan yaitu kita melakukan handling jaringan itu seminimal mungkin kalau bisa. Jadi menghindari terjadinya cedera pada jaringan, khususnya cedera pada jaringan peritoneum. Kemudian yang kedua, meminimalisir kejadian cedera termal. Cedera termal ini kan akan memicu terjadinya hipoksia, kemudian juga akan memicu terjadi perlengketan. Kemudian yang ketiga, hemostasisnya harapannya kita kalau bisa melakukan tindakan pembedahan itu harus optimal. Kemudian yang keempat, mempertahankan kelembapan di lapangan pembedahan, daerah pembedahan. Jadi mungkin seperti yang disampaikan oleh senior kita atau guru kita sebelumnya itu, kalau kita melakukan kauter atau hemostasis, segera dilakukan ini penyiraman dengan cairan. Harapannya segera kembali lagi menjadi lembab. Kemudian pengendalian infeksi. Jadi kalau misalnya ada curiga tanda infeksi, sebaiknya kita pastikan infeksinya bisa ditangani dengan adekuat. Dan mungkin satu lagi tambahannya, kita menghindari penggunaan benda asing. Mungkin pada laparotomi sering kita menggunakan handphone yang ada bedaknya. Nah, penggunaan handphone yang ada bedaknya ini memang secara teoritis atau mungkin banyak publikasi yang menyampaikan bahwa penggunaan bedak handphone yang dengan bedak ini memicu peningkatan resiko terjadinya perlengketan. Itu mungkin Prof. Hendy yang bisa kami tambahkan. Ya, terima kasih Dr. Wiwit. Jadi memang ada general prinsip ya untuk apa surgical teknik ya. Jadi kita menghindari adesi ini ya. Nah, selanjutnya jadi teman-teman bisa bertanya lewat kolom chat itu atau di Q&A atau nanti kalau menambahkan nanti tidak apa-apa raise hand untuk bertanya langsung. Ada satu pertanyaan sudah dari Dr. Menot ini. Jadi cairan apa yang digunakan untuk mencegah adesi itu sebaiknya yang dipakai apa? Mana yang lebih baik sebetulnya antara aquavides atau normal salin atau ringel laktat? Mungkin Dr. Ratna bisa menjawab ini cairan-cairan yang dipilih gitu ya. Baik, ini kalau yang pernah saya baca ya dan dari pengalaman pribadi, mohon maaf, kita sebenarnya pakai normal salin karena memang dan suhunya normal salin ini sesuai dengan suhu tubuh. Artinya jangan langsung dimasukkan normal salin dari infus itu langsung dimasukkan, tetapi kalau bisa dihangatkan sesuai dengan suhu tubuh. Kalau saya normal salin, Prof. Nah, monggo, mungkin Dr. Wiwit atau punya yang lainnya. Ya, normal salin lebih pilihannya. Dr. Saya Wiwit ada sama tambahan? dokter, normal salin. Ya. Ya sama dok. Oke. Saya carain isotonis mungkin di sini. Baik, ya. Jadi memang salah satunya dengan cara apa namanya dilakukan cairan ya, pemberian cairan terus-menerus ya itu ya. Itu yang tadi disampaikan Dr. Ratna itu bisa mencegah untuk terjadinya perlekatan ya. Jadi karena perlekatan itu tentunya akan memberi efek kalau kita tidak atasi pada berikutnya. Hal-hal apa saja yang mungkin sambil menunggu yang lain pertanyaan yang akan terjadi bila kita tidak melaksanakan teknik operasi yang baik, kemudian perlekatan terjadi, terus apakah ada risiko yang akan muncul nantinya? Dr. Wiwit, apa kira-kira? Mohon maaf, Prof. Jadi kalau risiko apanya yang terjadi? Risiko yang terjadi kalau kita tidak mencegah terjadinya adesi ini yang mungkin akan terjadi nantinya. Baik, terima kasih Prof. Hendy. Resiko terkait dengan perlengketan mungkin kalau yang di bidang kami, di bidang fertilitas, yang paling sering itu kan kekhawatiran kita terjadinya perlengketan pada organ reproduksi, khususnya
ini saluran indung telur atau tuba falopi. Kita ketahui pada saat ovulasi itu kan tuba falopi bagian ampula fimbre akan berusaha mengcapture, mengambil untuk menangkap oosit. Nah, kalau terjadi perlengketan, khawatirnya terjadi gangguan dalam fungsinya saluran indung telur ini. Yang lebih luas lagi mungkin tidak hanya di bidang fertilitas, perlengketan ini juga bisa memicu gangguan di bidang kita di luar bidang objin seperti mengganggu fungsi usus. Beberapa kasus dilaporkan bisa memicu terjadinya ileus. Demikian Prof. Hendi. Mungkin Dr. Ratna bisa menambahkan mungkin Dokter. Ya, jadi memang bisa berakibat ya pada berikutnya ya kalau kita tidak mengatasi dengan baik, bisa terjadi infertilitas, bahkan nyeri dan mungkin ada tambahan Dr. Ratna dengan akibat yang kalau kita tidak mengatasi atau mencegah kemungkinan ADC ini. Baik, terima kasih Prof. Jadi memang sebagian besar ADC ini asimptomatik. Cuman kalau dia sampai menimbulkan keluhan, dia sekitar 30 sampai dengan 40% itu menyebabkan obstruksi bowel. Jadi sudah disebutkan oleh Dr. Wiwit, obstruksi bowel sampai dengan terjadinya ileus. Kemudian dia juga bisa menyebabkan chronic pelvic pain, jadi nyeri di daerah organ panggul secara lama ya, kronis. Kemudian bisa juga menyebabkan dispareunia, nyeri saat hubungan badan, dan infertilitas tadi. Tetapi jangan lupa bahwa kalau sudah terjadi ADC akan mempersulit tindakan operasi berikutnya. Tindakan operasi berikutnya akan meningkatkan resiko terjadinya perdarahan, meningkatkan resiko terjadinya cedera pada organ panggul, dan akhirnya juga akan meningkatkan durasi atau lama pembedahan dan tentu saja akan meningkatkan biaya tindakan pembedahan yang berikutnya. Itu mungkin tambahan dari saya, Prof. Baik, ya. Jadi memang sebagai seorang ahli bedah, artinya dalam untuk melakukan tindakan operasi, jadi kita harus siap ya dari awal pada kasus-kasus tertentu, apalagi nanti kalau kita operasi endometriosis itu kemungkinan perlekatan pasca operasi, usaha tindakan kita itu bisa terjadi, karena itu harus kita siap. Jadi mungkin yang harus kita waspadai, kira-kira hal apa saja ya yang berisiko atau yang kita harus perhatikan agar operasi kita ini terhindar dari ADC. Silakan, siapa yang menjawab? Dr. Wiwit mungkin dulu. Baik, mungkin saya menjawab, mungkin nanti tolong dilengkapi oleh Dr. Ratna. Jadi untuk perlengketan ini atau ADC ini pada dasarnya kan dimulai adanya cedera atau injury pada jaringan peritoneum yang normal. Nah, injury atau cedera pada jaringan peritoneum yang normal ini bisa diakibatkan oleh satu pembedahan, dua mungkin juga trauma, tiga peradangan, infeksi, atau kita ada penempatan benda asing di dalam intraabdomen. Jadi yang pertama tadi untuk pembedahan mungkin tipsnya adalah kita seminimal mungkin melakukan handling atau mungkin intervensi terhadap jaringan-jaringan. Jadi hanya jaringan yang perlu saja yang kita lakukan manipulasi. Dan kemudian kita seminimal mungkin mengakibatkan trauma pada jaringan. Kemudian untuk infeksi kita kontrol dengan baik, diberi terapi yang adekuat. Dan penggunaan benda asing tadi, Prof, mungkin yang paling sering kita penggunaan handphone tadi yang sudah saya sampaikan tadi di awal, atau termasuk penggunaan kasa. Kalau memang tidak perlu, mungkin kita mungkin hindari atau diberikan, tapi kita juga menjaga kelembapan di dalam lapangan operasi. Demikian, Prof, mungkin bisa ditambah lagi oleh Dr. Ratna. Monggo, Dok. Terima kasih Dr. Wiwit. Jadi itu tadi tentang risiko yang mungkin terjadi atau hal-hal apa saja menjadi faktor risiko. Mungkin Dr. Ratna bisa menambahkan atau melengkapi dari yang disampaikan Dr. Wiwit. Baik, jadi tadi saya menambahkan aja, Dr. Wiwit tadi sudah menambahkan bahwa yang terpenting adalah meminimalkan cedera atau menghandle organ yang akan kita lakukan tindakan itu dengan sebaik mungkin untuk menurunkan resiko dari cedera. Kemudian handscoon-nya kita harus free talc, bebas bedak ya, kemudian latex free itu juga penting.
Kemudian kita juga harus pastikan sebelum kita menutup lapangan operasi, kita pastikan bahwa tidak ada cedera di organ sekitarnya. Misalnya cedera di usus yang menyebabkan feses keluar. Feses ini nanti akan meningkatkan risiko terjadinya inflamasi sehingga menyebabkan terjadinya adesi. Selain itu yang penting juga menjaga jaringan tempat yang kita lakukan operasi itu tetap lembab. Misalnya kita melakukan konsul durante operasi. Nah, sambil menunggu konsul, kita sebaiknya menutup lapangan operasi itu dengan kasa lebar yang kita sering sebut bekas dengan cairan yang sudah dibasahi. Itu untuk mencegah jaringan yang kita lakukan operasi mengalami kekeringan. Jadi menjaga jaringan yang akan kita lakukan operasi tetap lembab. Kemudian penting juga melakukan, kalau memungkinkan, melakukan minimal invasive surgery. Karena dengan minimal invasive surgery, tentu saja dengan operator yang sudah kompeten ya, itu juga akan meminimalkan resiko masuknya bahan-bahan patogen atau benda-benda yang tidak penting untuk terpapar pada lapangan operasi. Selain itu yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin bisa juga diberikan physical barrier kalau memang memungkinkan untuk mencegah terjadinya adesi. Itu Prof yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Dr. Ratna. Jadi memang kita mesti hati-hati ya dalam operasi. Jadi perlu pencegahan dan lain-lain yang agar tidak merugikan pasien. Nah ini sebenarnya banyak ya di teman-teman kita di daerah, di tempat dia melakukan aktivitas, bekerja, menghadapi kasus demikian. Ini ada pertanyaan nih dari Dr. Iman Rahmanto. Pada kista ovarium, kista coklat besar, setelah dilakukan kistektomi, tanpa ada perdarahan. Jadi tanpa ada perdarahan, sebaiknya dijahit ovariumnya tadi atau dibiarkan tanpa dijahit. Itu pertanyaan dari Dr. Iman. Menarik ini. Apakah perlu dijahit setelah kita lakukan kistektomi atau tidak? Monggo, silakan. Dr. Siapa? Dr. Wiwit? Silakan Dr. Wiwit. Iya. Baik, mungkin saya dulu Prof, mungkin nanti dilengkapi oleh Dr. Ratna. Salah satu prinsip pembedahan itu sebenarnya termasuk di bidang penjahitan. Semakin banyak yang kita jahit, itu juga akan semakin memicu atau berisiko menambah terjadinya adesi atau perlengketan. Jadi kalau misalkan jaringannya ovarium itu masih yang sehat masih banyak dan tidak sampai kalau kita kista yang besar itu kan kita kan memotongnya sampai jarang sehat ya. Nah, jarang-jarang yang tidak sehat itu biasanya memang kita ambil. Jadi kalau memang itu kita sudah yakin bahwa ini jarang sehat dan tidak ada perdarahan, rasanya tanpa kita jahit pun itu akan outcome-nya akan lawarannya akan lebih bagus, Prof. Terjadi adesi, sebaiknya kita tidak melakukan penjahitan. Kecuali pada kasus yang memang perdarahannya sulit. Kadang-kadang selain kita melakukan ablasi, kita juga melakukan penjahitan. Nah, pada kasus mengurangi risiko perdarahan ini, ada beberapa yang memang saya lihat itu menggunakan penjahitan. Tapi memang sebaiknya rasanya penjahitan ini dihindari, Prof, untuk menghindari perlengketan pada ovarium. Terima kasih, Prof. Mungkin Dr. Ratna mungkin bisa menambahkan. Ya, terima kasih Dr. Wiwit. Jadi itu memang demikian ya. Jadi operasi-operasi pada kista itu memang kita perlu hati-hati ya pada melaksanakan pada kita kista endometriosis. Dr. Ratna bisa menambahkan atau yang disampaikan Dr. Wiwit tadi? Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Iman. Jadi pada prinsipnya adesi itu selain tadi kita sebutkan dipicu oleh inflamasi, juga dipicu oleh iskemia jaringan. Nah, iskemia jaringan ini bisa terjadi salah satunya karena jahitan. Dan jahitan ini merupakan salah satu faktor untuk kontaminasi dari kavum peritoneum. Sehingga kalau misalnya kita melakukan tindakan operasi setelah kita pastikan tidak ada perdarahan, maka tidak perlu dilakukan penjahitan. Jadi pertanyaannya Dr. Iman kan, kalau dilakukan kistektomi, ternyata setelah dievaluasi tidak ada perdarahan, apakah perlu dijahit? Tidak perlu, kalau memang kita yakin bahwa perdarahannya sudah tertangani. Karena jahitan akan meningkatkan resiko terjadinya adesi. Begitu, Prof. Iya. Setuju sekali ya, jadi nggak usah dijahit ya kalau sudah yakin ada perdarahan ya.
Memang menarik ini ya kalau kita bahas ini ya, jadi banyak hal yang perlu kita. Tapi kadang-kadang kita juga harus mencari ya evidence ya. Kadang-kadang tertentu ada bukti-bukti betul evidence base itu bagaimana. Karena kadang-kadang tidak sama dari hasil penelitian yang satu dan penelitian yang lain. Ini ada pertanyaan menarik juga dari Dr. Zainul Arifin. Apakah mobilisasi segera bisa mengurangi adesi pasca operasi? Kapan sebaiknya mulai mobilisasi tersebut? Silakan, mungkin Dr. Ratna bisa menjawab. Mohon maaf kalau jawabannya saya kurang memuaskan nanti. Yang sepanjang pengetahuan saya, mobilisasi itu meningkatkan gerakan peristaltik usus sehingga dia bisa mempercepat mungkin intake makanan, menurunkan resiko untuk pemakaian cairan intravena. Kalau untuk apakah mobilisasi akan mempercepat atau menurunkan resiko adesi, terus terang saya belum baca, Prof. Karena menurut saya hanya untuk peristaltik dari usus ya. Mungkin Dr. Wiwit yang pernah baca literatur ataupun pengalaman bahwa mobilisasi bisa menurunkan resiko adesi. Iya, sama dengan saya belum pernah membaca artikelnya mobilisasi berkaitan mobilisasi dengan perlengketan. Tapi mungkin dengan mobilisasi mungkin yang saya bayangkan tempat terjadinya injury tadi itu kalau ada organ lain atau jaringan lain yang menempel, mungkin dia tidak akan menempel terlalu lama. Mungkin di sini mungkin perannya sehingga kalau tidak terlalu lama menempel, mungkin dia di dalam itu kan mobile, dinamis juga kan di dalam intra abdomen itu. Mungkin dengan gerakan-gerakan itu juga bisa mengurangi. Tapi mohon maaf, memang secara evidence saya belum baca. Rasanya saya juga belum tahu kalau itu ada studinya. Iya, terima kasih Dr. Wiwit. Jadi memang masih perlu bukti ya, evidence, dilihat apakah ada memang keuntungan mobilisasi itu terhadap terjadinya adesi pasca operasi. Itu perlu dilihat nantinya. Baik, pertanyaan masih muncul lagi di sini ada. Jadi ini dari Dr. Ami ini. Bertanya tentang pencucian kafum abdomen berpengaruh terhadap signifikan atau bermakna risiko dari adesi. Jadi bagaimana pencucian ini sangat dianjurkan atau bagaimana ini untuk mencegah adesi? Silakan, Dr. Ratna. Baik, terima kasih, Dr. Ami. Mungkin sudah saya singgung di depan bahwa pencucian atau irigasi ini direkomendasikan minimal untuk mengurangi kontaminasi. Kontaminasi pada saat kita melakukan tindakan operasi. Apakah itu darah ataukah kalau sekarang bedak sudah tidak ada ya, karena kita pasti kalau melakukan tindakan operasi sekarang sarung tangannya sudah free talk atau bebas powder ya. Nah, tapi irigasi memang disarankan atau direkomendasikan untuk menurunkan resiko terjadinya adesi karena dia bisa meminimalkan kontaminasi dari bahan-bahan yang mungkin kontak pada saat durante operasi. Dan tadi juga sudah ditanyakan juga oleh Dr. Menot cairan apa yang dipakai. Kita memilihnya normal salin yang saya baca di penelitian normal salin dengan suhu yang sesuai dengan suhu tubuh. Jadi kita sesuaikan suhu tubuh sekitar 36 derajat Celcius. Itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Baik, Dr. Wiwit mau menambahkan tentang pencucian sama, kafum Prof. abdomen? Iya sama, Prof. Yang saya baca juga gitu, Prof. Jadi kita kalau melakukan operasi, saya sendiri secara pribadi juga sering melakukan cuci, mungkin malah yang banyak dalam rangka seperti tadi yang disebutkan oleh Dr. Ratna sebelum tadi untuk mengurangi atau mengekan kontaminasi yang ada. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa clotnya atau darah itu dia bersembunyi di mana. Jadi cuci yang banyak ini dalam rangka untuk menghilangkan benda-benda asing termasuk darah, clot tadi atau berdarah. Baik, terima kasih. Makin menarik, pertanyaan makin masih banyak ini ya. Mungkin kita sedikit masuk ya sebagai klinisi apapun kita juga wajib tahu tentang bagaimana sih secara molekuler gitu ya.
karena banyak sekali riset-riset molekuler tentang bagaimana terjadinya adesi. Mungkin Dr. Ratna bisa secara garis besar saja bagaimana sih secara molekuler adesi ini terbentuk ya. Silakan Dr. Ratna. Terima kasih Prof. Nanti kalau ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa cedera jaringan apakah karena inflamasi, kemudian karena iskemi jaringan atau tindakan-tindakan pembedahan atau pemberian radiasi itu akan menyebabkan cedera jaringan. Nah, cedera jaringan ini akan menyebabkan dilepaskannya sitokin, growth hormon maupun molekul sel adesi dan histamin dan mediator-mediator lokal inflamasi yang menyebabkan terjadinya deposisi atau penumpukan dari fibrin itu. Dan penumpukan dari fibrin ini akan menyebabkan rekrutmen dari leukosit, diantaranya adalah makrofag dan neutrofil, dan makrofag ini kemudian akan migrasi ke tempat di mana terjadi injuri atau cedera dari peritoneum dan mengalami reepitelisasi dalam waktu 3 sampai dengan 5 hari. Sehingga kalau kita lihat bahwa adesi ini sebenarnya juga ada peran dari komposisi antara deposit fibrin dengan fibrinolisis. Makanya ada beberapa jurnal atau literatur yang saya baca memberikan bahan yang fibrinolitik untuk menghancurkan fibrin yang terbentuk. Kalau misalnya deposisi fibrinnya lebih banyak daripada aktivitas fibrinolisisnya, tentu adesinya menjadi lebih ringan. Tetapi kalau deposit dari fibrinnya lebih banyak daripada aktivitas fibrinolisis, maka adesi yang terjadi menjadi lebih tebal ya, atau pelekatannya menjadi lebih hebat. Itu Prof, mungkin Prof yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi ternyata kompleks ya. Jadi pembentukan pembentukan adesi dari inflamasi, kemudian penumpukan dari fibrin itu yang berpengaruh. Apalagi nanti ada trauma dari pembuluh darah, dari dinding-dinding pembuluh darah di situ, itu yang menyebabkan kemudian menumpuk ya. Baik, mungkin menambahkan Dr. Bibit dari kira-kira secara molekuler, ada hal yang lain enggak? Enggak, Prof, sudah lengkap kalau dari Dr. Ana. Mungkin malah saya lebih mungkin lebih kurang detail gimana yang Dr. Ana tadi. Sudah cukup. Baik, jadi dari situ tadi yang disampaikan Dr. Ratna secara molekuler itu mungkin orang mulai mencari pencegahan, prevensi, bagaimana melakukan fibrin degradasi dan lain-lainnya itu muncul di situ ya, mengurangi antiinflamasi, dan yang muncul dari secara teoritis bagaimana secara molekuler pelekatan itu terbentuk. Ini ada pertanyaan lagi ini dari teman-teman kita, ini dari Dr. Varia Toma ini ya. Bertanya, apakah percepatan penyembuhan luka pasca operasi bisa mencegah adesi? Gimana nih, Dr. Bibit atau Dr. Ratna? Dr. Ratna dulu bisa, silakan. Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau yang sepanjang yang saya pernah baca ya, bahwa adesi itu mulai terbentuk setelah tindakan pembedahan, kemudian sampai maksimal 5 hari. Kalau yang disebut penyembuhan luka itu misalnya dari waktu yang normal, mungkin iya. Artinya begini, kalau misalnya ada infeksi, pada saat tindakan operasi itu ada infeksi, maka pasti akan memperlama proses penyembuhan lukanya. Dan ini akan menyebabkan juga terjadinya pelepasan sitokin yang tidak kita harapkan, yang justru memicu terjadinya adesi, terbentuknya adesi. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya, ada. Terutama kalau pasien ini mengalami infeksi, entah infeksinya pasca tindakan pembedahan atau infeksi di tempat insisi pembedahannya ya, itu akan meningkatkan risiko terjadinya adesi. Karena infeksi atau inflamasi juga menjadi faktor penyebab terjadinya pelepasan dari sitokin yang memicu terjadinya adesi. Baik, Dr. Ratna, terima kasih. Jadi kalau dilihat dari pertanyaannya, tampaknya ini memang hampir relatif mirip ya. Artinya penyembuhan luka pasca operasi itu kan wound healing juga ya.
Apakah sama ya prosesnya yang terjadinya adesi itu terkait dengan wound healing ini? Mungkin tambahkan, Dr. Ratna. Kalau saya sih sependapat memang bone healing itu ya sama dengan proses penyembuhan luka yang di luar sama yang di organ dalam itu saya rasa sama karena terbentuknya jaringan fibrus, kemudian reepitelisasi dari peritoneum yang terluka ya istilahnya karena cedera itu yang kemudian muncul epitel yang baru menyebabkan terjadinya proses penyembuhan. Jadi mungkin bisa disamakan, Prof. Cuman itu tadi kalau memang ada resiko infeksi, maka dia akan menghambat proses. Baik, terima kasih Dr. Ratna. Masih ada pertanyaan lagi dari Dr. Muhammad Huds Suhargono. Ini teman kita ini ya. Apakah faktor komorbid pasien meningkatkan risiko adesi seperti misalnya obesitas, diabetes mellitus? Nah, ini apakah berisiko atau menjadi faktor risiko untuk meningkatkan terjadinya adesi? Mungkin Dr. Wiwit bisa menjawab kira-kira faktor-faktor ini, obesitas dan lain-lain. Iya, terima kasih, Prof. Mungkin nanti akan dilengkapi oleh Dr. Ratna. Saya belum untuk evidence saya belum pernah membaca nih, Prof, untuk faktor risiko termasuk obesitas atau diabetes terkait dengan perlengketan, dan rasanya juga belum ada studinya juga. Tapi kalau kita melihat pada obesitas, kalau memang melihat tadi dikatakan dengan mobilisasinya yang tidak bagus, kadang-kadang kita kan juga sering mendapatkan kasus IDO atau ILO pada pasien-pasien yang yang faktor komorbidnya obesitas. Mungkin kalau kita melihat itu mungkin bisa meningkat potensinya, tapi untuk evidence memang belum ada. Untuk diabetes rasanya tidak, kalau kita melihat dari patomekanismenya tadi, dari bagaimana terjadinya stres, injury, cedera, hingga kemudian terjadi wound healing. Kalau memang pada diabetes yang kemudian tidak terkontrol, tentu kita mungkin bisa berpikir bahwa wound healingnya tidak akan bagus. Jadi mungkin pada diabetes, yang penting di sini adalah kontrol kadar gula darahnya, karena kalau tidak, proses penyembuhan juga akan jadi lebih lama, artinya inflamasi juga lebih lama, sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan terjadinya perlengketan. Itu mungkin pendapat saya, Prof. Untuk evidence, rasanya belum ada itu, Prof. Ya, terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan oleh Dr. Ratna. Benar sekali ya, Dr. Wiwit ya. Jadi, Dr. Ratna bisa menambahkan ini tadi tentang komorbid untuk risiko adesi. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa obesitas itu kan juga suatu inflamasi kronis. Nah, di mana kita tahu tadi bahwa adesi juga dipicu salah satunya oleh inflamasi. Dan pada obesitas, diabetes itu terjadi inflamasi kronis yang juga akan mempengaruhi sitokin ataupun adesi selnya itu berbeda dengan orang yang normal. Sehingga hal ini juga akan meningkatkan resiko untuk terjadinya adesi pada tindakan pasca operasi. Jadi dilihat dari bahwa obesitas, diabetes itu merupakan suatu penyakit inflamasi kronis, mungkin bisa saja dia meningkatkan resiko untuk terjadinya. Suaranya terputus atau mute ya? Maaf. Mohon maaf, Prof. Ya, berarti mungkin internet saya yang kurang bagus. Jadi kalau saya boleh mengulang lagi bahwa obesitas itu kan kita kaitkan dengan ada kaitannya dengan inflamasi kronis, Prof. Jadi padahal inflamasi itu juga salah satu pencetus untuk terjadinya adesi, dan pada inflamasi kronis ini tentu akan mempengaruhi sitokin-sitokin yang dilepaskan, termasuk dengan sel adesif. Seperti makrofag itu yang mungkin tinggi pada orang dengan diabetes, pada orang dengan obesitas, dan ini juga akan mempengaruhi terbentuknya atau deposisi dari fibrin sehingga
adanya comorbid atau underlying disease akan meningkatkan resiko terjadinya adesi, Prof. Ya, setuju sekali ya itu ya. Jadi memang menarik kalau kita bahas tentang comorbid karena ternyata kasus-kasus kita atau yang kita tangani juga comorbid juga ada gitu ya. Jadi harus wajib kita melakukan suatu prevensi. Nah, kembali ke yang awal-awal tadi tentang endometriosis atau kista endometriosis atau endometrioma. Nah, kalau melakukan tindakan operasi, pemilihan apakah laparotomi, apa laparoskopi, ini kan sering menjadi pertimbangan dan lain-lain. Apakah memang ini bisa membedakan hasil dari adesinya dari laparotomi sama laparoskopi? Dr. Wiwit bisa menjawab pertanyaan ini? Apakah endometriosis yang risiko perlekatan? Terima kasih, Prof. Ya, harus laparoskopi. Monggo, silakan. Iya, terima kasih, Prof. Hendy. Pada kasus endometriosis, jika kita membandingkan untuk risiko terhadap adesinya, beberapa studi sebenarnya melaporkan bahwa perbedaannya tidak jauh berbeda bermakna signifikan sebenarnya. Jadi kalau untuk perlengketan mungkin kita bisa menganggap bahwa pada tindakan laparotomi maupun laparoskopi tetap akan terjadi dan dengan perbedaan tidak bermakna. Namun perlu juga kita perhatikan di sini laparoskopi juga punya kelebihan. Karena kita kan kalau menggunakan laparoskopi kita ini kan melakukan teleskopnya, kameranya itu kan pembesaran sampai 5 kali lipat. Jadi kita bisa melihat implan-implan endometriosis yang kecil bahkan sampai di bawah di kafung 12 itu bisa kita jangkau, kita bisa melakukan ablasi di daerah fokus endometriosis. Karena prinsip penanganan endometriosis itu kan sebanyak mungkin kita tuh mengambil jaringan endometriosis. Jadi kalau pada laparoskopi mungkin secara luaran untuk penyakit endometriosis akan lebih bagus. Tapi untuk perlengketannya, kalau dari hasil studinya tidak banyak berbeda bermakna, Prof. Baik, terima kasih, Dr. Wiwit. Demikian, Prof. Ya, Dr. Ratna mau menambahkan bagaimana pemilihan? Mau harus laparoskopi untuk endometriosis atau laparotomi? Bisa juga menjadi pertimbangan. Silakan, Dr. Ratna. Baik. Terima kasih, Prof. Tentunya ini kita melihat juga dengan sumber dayanya. Sumber dayanya termasuk di sini adalah kompetensi dari operator. Kalau operatornya kompeten sekali di bidang laparoskopi, yang sehingga tidak memperpanjang durasi lama operasi, karena durasi lama operasi itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya adesi, maka minimal invasive surgery memang dikatakan lebih baik. Karena apa? Karena kontak dengan kontaminan yang dari luar di kamar operasi itu lebih kecil pada tindakan minimal invasive surgery. Tetapi kita harus juga ingat bahwa tindakan laparoskopi itu ada pengaliran atau insuflasi dari CO2, kemudian misalnya kita memakai klip untuk hemostasis, kemudian diseksi jaringan pada saat laparoskopi, apalagi efek termal dari lampu laparoskopinya itu juga meningkatkan resiko untuk terjadinya adesi. Jadi semuanya tergantung dari sumber daya dan fasilitas yang ada. Kalau misalnya sumber dayanya operatornya kompeten untuk melakukan tindakan laparoskopi, maka minimal invasive surgery ini dikatakan memang lebih baik, artinya tidak asal tidak memperpanjang ya, tidak memperpanjang lama operasi. Kalau ternyata lama operasinya justru melebihi dari tindakan laparotomi, ya mungkin resiko adesinya juga akan sama dengan tindakan laparotomi. Begitu, Prof, yang mungkin terkait dengan pemikiran untuk melakukan laparoskopi. Ya, terima kasih, Dr. Ratna. Memang menarik ya, karena saat ini mulai banyak dikembangkan itu ya, teknik-teknik operasi. Kalau saya lihat dari di sini ada juga Dr. Ason sebetulnya di sini ya. Kalau masih ada, kalau mau menyampaikan pendapat kan Dr. Ason juga yang melakukan laparoskopi juga ini. Iya, Prof. Gimana Dr. Ason Ya, pemilihannya laparoskopi? Laparoskopi. Jadi
Sebetulnya saya juga mengikuti tadi Prof dibincang dari Dr. Wiwit dan Dr. Ratna. Saya kira saya sepakat semuanya pada intinya perlekatan itu dengan seminimal mungkin sentuhan pasti akan meminimalkan adanya perlekatan karena satu prinsip adanya barrier adhesi karena ada dua perlukaan maka perlekatan itu terjadi. Satu perlukaan maka yang perlukaan tadi tubuh akan melakukan adaptasi untuk menutup luka tadi sehingga memunculkan perlekatan. Jadi pentingnya selain dari meminimalkan perlukaan tadi melalui minimal invasif ya dikatakan itu sehingga luka yang disayat juga akan minimal. Tadi Dr. Ana juga menyebutkan juga adanya benda asing atau talc powder dan sebagainya juga akan minimal. Sehingga nampak di sini sebenarnya lebih unggul pada laparoskopi itu terhadap dari sisi perlekatannya. Karena handling jaringan itu sangat-sangat spesifik dengan pembesarannya. Saya cuma ada satu jurnal yang mungkin ya sebagai kontroversi atau mungkin bisa sebagai bahan diskusi, ternyata pemberian cairan itu relatif tidak banyak signifikannya, Prof. Itu yang saya pernah baca itu kalau saya hitung-hitung itu bisa harus memasukkan cairan itu 5 liter lebih itu untuk menjaga adanya adhesi. Jadi yang biasanya kita masukkan 500 itu sebetulnya relatif nggak berpengaruh. Itu cairan yang normal, salin dan sebagainya. Jadi sebetulnya relatif itu membasahi dan meminimalkan debris jadi dampak dari pasca operasinya. Mungkin itu yang bisa mungkin bahan diskusinya. Terima kasih Prof. Dendi. Terima kasih Dr. Hasan. Menarik tadi ya yang disampaikan dan juga evidence yang ada. Tentunya ini pasti terus berkembang ya. Saya melihat ada Dr. Brahmana, mungkin yang juga seorang operator bisa menambahkan pendapatnya. Assalamualaikum Prof, saya mendengarkan. Mohon maaf, saya baru selesai. Jadi saya tidak nyalakan video cam soalnya sinyal saya jelek. Jadi begini Prof, itu mengenai cairan itu memang tidak ada evidence-nya bahwa cairan itu disisakan karena cairan yang kita sisakan itu dalam waktu hanya beberapa jam sudah terserap itu Prof. Iya. Jadi cairan yang paling penting itu adalah penanganan perdarahan. Jadi darah itu adalah sumber perlekatan, itu yang paling utama itu Prof. Kemudian yang kedua yang sering kita lupa dan mungkin memang agak sulit di kita itu adalah pemilihan benang. Benang itu kalau bisa yang sintetis. Jadi semua sintetis. Jadi bukan catgut atau chromic catgut kalau memungkinkan. Jadi karena sintetis itu less tissue reaction. Jadi kadang-kadang itu yang sering kita lupakan. Selama fasilitas ada memungkinkan kita milih Vicryl, monokril, monosin, dan itu tergantung kita handlingnya lebih mantap yang monofilamen atau braided, tapi yang jelas pemilihan benangnya adalah yang sintetis, Prof. Mungkin itu sering kita lupakan. Makasih, Prof. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Jadi menarik ya ternyata untuk membahas ini. Dan ternyata tidak terasa ini waktu kita sudah sampai jam 11 ya ini ya. Ya, baik. Jadi mungkin ada take home message dari Dr. Wiwit, Dr. Dianta dan Dr. Ratna. Silakan Dr. Wiwit ada take home message untuk bagaimana menjaga adhesi ini. Baik, terima kasih, Prof. Jadi beberapa terkait dengan topik beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam usaha kita untuk mencegah terjadinya perlengketan pada operasi, khususnya operasi ginekologi. Yang pertama, kita tetap melakukan pendekatan operasi yang hati-hati dengan prinsip-prinsip pembedahan yang tadi sudah kita sampaikan, hati-hati mungkin prinsip pembedahan mikro. Kemudian kalau memang ada dana bisa kita tambah dengan penggunaan barrier bisa yang solid atau bisa yang gel. Rasanya di tempat kita juga sudah ada. Kemudian jangan lupa juga yang berikutnya adalah konseling kepada pasien terkait dengan pembedahan yang dilakukan dan kemudian risiko-risiko berikutnya khususnya pada pasien-pasien yang belum punya anak atau infertilitas. Mungkin itu Prof dari kami.
Terima kasih. Mungkin Dr. Ratna bisa menambahkan untuk take home message. Baik, terima kasih. Mungkin kalau kita tambahkan bahwa yang pertama preoperasi, kita menyiapkan instrumen yang kira-kira memang menurunkan resiko untuk terjadinya adesi, misalnya kita memakai sarung tangan yang free latex dan free powder. Kemudian kita durante operasi kita memperpendek durasi operasinya, kemudian gentle handling jaringan atau organ yang akan kita lakukan tindakan operasi, menjaga jaringan untuk tetap moist atau lembab ya, jangan sampai jaringan itu kering karena terpapar lampu operasi. Kemudian tadi jika memungkinkan memang bisa diberikan physical barrier untuk mencegah physical adhesi barrier untuk mencegah terjadinya adhesi. Mute mungkin Dr. Ratna. Dr. Ratna tadi sempat mute, hilang beberapa kali terakhir. Prof, tadi yang sebelum dan pada saat operasi, Prof, yang penting sebelumnya kita menyiapkan handscoon-nya yang free talc, free powder ya, kemudian free latex juga, kemudian pada saat operasi kita perpendek durasi dari operasi, kemudian jadi quick in, quick out, tapi dengan tetap mempertahankan atau memperhatikan homeostasis dari pembuluh darah yang kita lakukan tindakan, kemudian menjaga jaringan untuk tetap lembab, dan yang penting lagi kalau memang memungkinkan kita berikan adhesif jaringan, physical adhesi barrier, ya, yang bisa berupa solid maupun gel. Itu Prof yang mungkin dari saya. Baik, itu tadi teman-teman semua. Jadi take home message dari Dr. Wiwit dan Dr. Ratna tentang bagaimana mencegah adhesi. Nah, sebetulnya kalau kita lihat banyak sekali masih pertanyaan yang belum terjawab masuk di sini, tapi insya Allah nanti dijawab setelah acara selesai karena sudah habis waktunya. Dan terima kasih semua atas perhatiannya ikut bergabung dalam acara TAS ini. Tanya apa saja, ini menarik karena hal-hal yang aplikasi kita di lapangan yang selalu kita lakukan. Terima kasih sekali lagi, moga-moga kita tetap sehat dan moga-moga kita tetap memberikan yang terbaik pada pasien-pasien kita. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih ya, Dok. Yang menandakan waktu sudah habis. Mungkin Prof. Hendy berkenan untuk memberikan kesimpulan, Prof. Ya, mungkin sudah tadi diberikan sama Dr. Wiwit sama Dr. Ratna dari take home message. Jadi kita sebagai dokter klinisi wajib memberikan yang terbaik pada pasien kita, terutama dalam tindakan operasi, hingga memberikan terbaik dengan cara-cara teknik operasi yang betul, kemudian memakai bahan-bahan tadi yang betul, benangnya dan lain-lain, dan mencegah perdarahan agar adhesi ini bisa kita hindari, termasuk harus waspada pada yang mempunyai komorbid. Demikian kira-kira dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof atas ilmunya. Terima kasih Prof. Hendy selaku moderator, Dr. Sri Ratna, spesialis obstetri ginekologi konsultan, dan juga Dr. M. Yohanes Ardianta selaku narasumber, dan kepada Dr. Brahmana dan juga Dr. Hasan, terima kasih banyak atas sharing ilmunya pada acara TAS hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian serta antusiasme para peserta selama berlangsungnya acara hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan TAS sesi berikutnya tanggal 23 Juni 2021 yang temanya tidak kalah menarik dengan hari ini, yaitu peran spesialis obstetri ginekologi dalam kanker ginekologi yang akan disampaikan oleh Divisi Onkologi Ginekologi. Baik, mohon izin saya tutup acara TAS hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.